Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Omera Sandi di channel YouTube Omera GB Trader, di mana channel YouTube Omera GB Trader akan selalu membahas seputar dunia trading. Dan jangan lupa buat teman-teman tinggalkan jejak seperti subscribe, like, dan komen. Karena subscribe, like, dan komen adalah salah satu bentuk apresiasi buat saya bahwa channel YouTube ini benar-benar bermanfaat gitu. Dan di video kali ini atau tema kali ini adalah pilihan antara akun standar atau akun profesional. Nah, jadi buat teman-teman langsung simak aja di video ini, dan juga ini adalah salah satu bentuk wawasan bagi teman-teman untuk memilih akun gitu ya, khususnya untuk di Agnes. Nah, itu yang terpenting. Nah, di sini sudah saya siapkan ya untuk akun standar gitu ya. Jadi untuk di akun standar itu sebenarnya ada dua pilihan ya, yaitu ada standar dan juga standar sen. Nah, gitu. Sebenarnya untuk trader pemula memang diarahkannya atau yang paling enak tuh di standar sen sih sebenarnya. Cuman untuk pemilihan instrumennya tuh terbatas teman-teman. Jadi kalau untuk di standar sen itu pilihannya cuma dua, forex dan logam gitu. Dan kalau yang akun standarnya itu ada banyak ya, ada forex atau mata uang asing atau logam, mata uang kripto atau cryptocurrency, ada energi, saham, dan indeks kayak gitu. Kan mungkin yang untuk di untuk yang di wajib dipahamin ya, maksudnya yang buat teman-teman, karena gini, akun standar ini kan bisa deposit minimal atau minimum. Dia tuh jatuhnya tuh 30 dolaran lah. Nah, gitu. Nah, berarti dengan deposit minimum, teman-teman juga harus mengatur yang namanya leverage kayak gitu. Terus juga harus paham yang namanya margin call kayak gitu. Jadi, memang untuk video kali ini step by step aja. Kita sekarang ini lagi membahas fitur-fitur dari akun standar kayak gitu dan juga akun profesional kayak gitu. Ya mungkin yang teman-teman harus dipahamin sih sebenarnya yang pertama tuh, kalau yang standar tuh splitnya 0,3 kayak gitu aja sih. Terus sama instrumen. Yang ketiga ini margin call. Kan kalau margin call-nya yang akun standar itu cuma 60% ya, itu cukup banyak sih. Jadi teman-teman harus pintar mengatur berapa lot untuk teman-teman tradingkan, seperti itulah. Ya mungkin di situ aja sih kalau untuk yang pembahasan akun standar. Cuman kelebihannya di akun standar itu dia ada deposit minimum gitu loh. Memang di sini tidak tertulis, kan tertulisnya tergantung sistem pembayaran. Itu teman-teman harus wajib atau harus login dulu atau daftar dulu gitu ya, biar tahu minimumnya. Cuma kalau saya yang udah masuk tuh minimumnya ada di 30 dolaran kayak gitu. Itu yang aman sih menurut saya pribadi. Itu aja. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat nih alasan memilih akun standar. Nah, ada di sini. Gitu. Oke, sekarang kita bahas yang namanya tuh nih, di standarnya udah dikasih tahu tuh, diciptakan untuk trader baru gitu, trader dengan lot mikro untuk memulai. Nah, ini nanti pembahasannya di next step videonya aja, video setelah ini kayak gitu. Ya, ini yang saya bilang tadi kan, teman-teman kalau memilih akun tuh harus fokus dengan deposit minimumnya, spreadnya, terus leverage-nya, sama instrumen kayak gitu. Ya kita kan namanya trading tuh harus lihat juga modalnya berapa, gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Oke, terus kita coba cek untuk akun profesional. Nah, di sini akun profesional tertulis akun yang memenuhi kebutuhan trader yang paling berpengalaman, diantaranya spread super rendah atau bahkan bebas spread, eksekusinya sesuai untuk scalper kayak gitu.
gitu, trader harian dan trader algo kayak gitulah. Nah, ini untuk akun profesional ada 3 pilihan. Yang pertama raw, spread, zero, dan pro. Nah, di sini keterangannya teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, ini banyak banget. Nah, cuma kita bahas dulu yang pertama deposit minimumnya. Untuk 3 akun ini di deposit minimalnya ada di $200 atau kita bisa bulatkan itu sekitar 3 jutaan lah ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk spreadnya itu mulai dari 0,0 atau tanpa spread, di sini 0,1 gitu aja. Ya teman-teman bisa lihat ini dengan komisi kalau yang raw speed $3,50 per lot satu arah, komisi yang zero 0,1 per lot satu arah. Kalau ini tanpa komisi, hanya saja dia berbeda di spreadnya, dia 0,1. Untuk instrumennya dia bisa ditradingkan di mana aja instrumen kayak gitu sih. Kalau ada yang tanya komisi, gini, ini nanti kita bahas di next step video. Yang jelas teman-teman biar tahu dulu ya, karena kan kita trading itu inginnya kan mengembangkan modal yang kita bawa. Jadi teman-teman juga harus tahu resikonya dan kelebihannya apa kayak gitu, antara akun standar dan juga di akun profesional kayak gitu. Nah, di sini mungkin udah jelas ya perbedaan dari akun standar yang ini nih, kelebihan dan kekurangannya, dan juga di akun profesional kelebihan dan kekurangannya teman-teman juga udah tahu. Jadi secara keseluruhan teman-teman udah tahu perbedaannya antara akun standar dan juga akun profesional kayak gitu. Nah, mungkin kalau saya pribadi yang menurut saya sangat-sangat signifikan itu adalah di spreadnya kayak gitu. Apa itu spread? Kayak gini. Mungkin kalau kita membicarakan spread dengan bahasa trading atau bahasa forex itu agak rumit ya. Jadi kita pakai secara visual aja ya. Itu kalau di bahasa tradisionalnya tuh kayak gini. Ada gapnya antara close dan open, di antara bullish dan bearish per candlenya itu ada gapnya, ada jaraknya kayak gitu ya. Yang ngomong seperti itu. Itu yang mudah kita cerna kan, bahasanya bahasa seperti itu tuh ya. Kalau kita membahas secara bahasa trading mungkin agak rumit buat teman-teman yang baru terjun di dunia trading kayak gitu. Ini udah saya bukakan ya banyak contohnya. Nih, Nah, di sini akun demo yang tipikal standar. Di sini saya cuma buka satu untuk tipe standarnya, yang ini nih. Yang ini. Karena menurut saya akun standar itu yang lebih menarik bagi saya, bukan yang ini tapi yang ini. Karena bisa ditradingkan banyak instrumen kayak gitu. Kalau yang ini kan cuma 2. Terbatas juga dia, gitulah intinya di situ. Nah, nih teman-teman bisa lihatin, coba aku zoom in ini di time frame 1 menit. Nah, ini gapnya open dan close nya tuh jaraknya segini, jauh banget. Bentar aku aku screen dulu ya biar teman-teman bisa lihat. Nah kayak gini tuh kan, teman bisa lihat antara gap close dan bodinya tuh ada garis. Ini ada garis ini. Itu tuh banyak gapnya cukup jauh ya. Kalau kita bahasnya lebih enaknya lebih enak diomongkan ya. Jadi gapnya itu kita halusnya tuh bicara 1 candle. Enaknya paling enak gitu aja. 1 candle gapnya segini kayak gitu. Kita bahasnya yang biar awam itu nggak bingung gitu. Kalau kita membahasnya dengan cara bahasa trading mungkin agak bingung ya kayak gitu. Itu kalau untuk akun standar gitu. Tenggelam ya di situ. Nah, jadi kalau kita ibaratnya kita contohkan untuk open buy dan open sell, kayak saya open sell gitu ya. Kayak contohkan aja nih. Ya, secara simpelnya kita open sell gitu. Nah, ini kan masih merah
ya kan, ini masih merah. Kapan sih hijaunya, kayak gitu ya ibaratnya. Kapan sih hijaunya? Ya untuk garis birunya ini tuh harus melewati garis kuning, kayak gitu. Secara simpel ya gitu. Saya coba open buy ya biar nanti teman-teman bisa ketahuan. Nah, rating kita tunggu dulu aja. Ini juga cuma pembuktian aja sih. Kalau open buy, garis warna merah ini harus melewati garis kuning yang kita open tadi. Kalau open sell, kelihatan profitnya ketika garis warna biru yang ada di yang sedang berjalan ini harus melewati garis yang kita open posisi tadi, kayak gitu nih. Wait, nah dapat kan. Nah ini dia tuh, teman-teman bisa lihat kalau open buy garis merahnya wajib harus melewati garis kuning, kayak gitu. Kalau teman-teman open kalau open sell itu garis warna birunya harus melewati garis kuning yang kita open tadi, kayak gitu. Kebalikannya lah, ibaratnya gini, open sell-nya ini open buy-nya, kayak gitu. Nah, itu kan sesuai dari close open dan close-nya, bullish dan bearish per satu candle-nya, kayak gitu. Ya, teman paham ya di situ. Oke, sekarang kita bisa membedakan dengan akun raw spread ya. Ini yang raw spread ya. Yang raw spread itu hampir sama ya dengan zero, hanya yang berbeda di mulai komisinya. Itu aja sih. Jadi secara signifikan hampir sama. Dia tuh nggak punya gap, teman-teman. Bentar, aku kasih tahu. Tuh cenderung menempel, dia mengikuti arah lajunya candlestick kayak gitu. Bentar saya kasih gambaran ya. Nah, oke di situ. Nah ini dia. Nggak ada gap ya. Kalau yang tadi kan ada gapnya tuh. Kalau yang biru tuh, bentar aku ganti biru. Nah kalau yang biru tuh di atas, ya kan gini. Bentar. Aku birunya gantiin yang lebih terang aja deh, biar kelihatan. Nah kalau yang spread standar yang 0,3 itu gapnya di sini. Ya ada kata di sini. Yang warna merahnya itu ada di sini, ada gapnya. Nah, ada gapnya gini nih, kan ini gap tuh namanya. Nah, ini kan ada gapnya tuh. Ini ibaratnya kita hitung aja 0,3 gitu. Nah, sedangkan kalau yang raw spread itu nggak ada gapnya, dia sejajar. Tuh teman-teman bisa lihat. Tuh ini. Kalau teman-teman lihat di sini kelihatan, bentar. Waiting, saya screenshot satu lagi. Nah, dapat tuh ya kan, teman bisa lihat ini fokus ini. Oh, biru sama merah menempel. Jadi normal gini, lempeng lurus gini, biru merah gitu. Kalau open posisinya jadi ya nggak begitu berpengaruh, mau open buy dan open sell ya sesuai arahnya aja, kan dia nggak punya gap kayak gitu. Oh kan nggak ada gap. Gitu kalau kita bahasnya dengan cara bahasa yang mudah dimengerti. Kalau kita bahasanya pakai dunia trading, mungkin teman-teman malah bingung dan pusing jatuhnya, kayak gitu ya. Nah, itu yang akun raw spread itu teman-teman bisa lihat. Oke, kita bahas yang zero. Yang zero sama aja, nggak ada perbedaan sama sekali. Yang membedakan cuman dinilai komisi. Nanti saya jelaskan di next step videonya. Jadi video ini cuma untuk memberi teman-teman pemahaman aja. Tuh kan nggak ada perbedaannya, sama. Tuh kan nggak ada gapsnya. Tuh dia nyatu nih jadi nempel tuh, kayak nempel, ya kan? Nempel kan beda dengan akun standar. Tuh ada gapnya tuh, dia ada jaraknya di sini. Oke, ini tadi yang raw spread udah, yang zero juga sudah. Sekarang kita cari lihat yang pro. Kalau yang pro masih ada gapnya ya, tapi tipis banget tuh. Ini di time frame 1 menit tuh. Karena kenapa saya pilih 1 menit? Itu kelihatan gapnya. Tuh ada gapnya kan, 1 menit. Ya kurang lebih yang bersama, tapi cuma perbedaannya di 0,1 dengan 0,3. Ntar saya screenshot lagi. Nah ini tuh kan, teman-teman bisa lihat.
Ya, jadi keputusannya tergantung teman-teman mau memakai yang mau pakai yang akun standar dengan bisa deposit minimal yaitu $30, atau teman-teman memakai yang akun profesional dengan deposit minimal yaitu $200. Kayak gitu aja pilihannya sih. Karena kalau teman-teman pengen, bang saya pengen cari platform gitu ya, pengen cari platform yang bisa deposit minimal, habis itu tanpa split, coba cari, kalau ketemu pasti gak ada. Pasti gak ada. Yang ada cuma di Agnes. Itu 0,3, itu udah paling rendah. Seriusan, coba aja cari. Kalau ada, coba teman-teman yang lihat video ini tulis di kolom komentar ya. Nanti bisa saya cek. Siapa tahu mah kalau bener ada, saya ikutan masuk gitu. Itu enaknya. Jadi kalau teman-teman ada nih, ibaratnya teman-teman nyari, ketemu satu broker atau platform forex, dia menawarkan deposit minimal, habis itu dia tanpa split, ibaratnya 0,0 split gitu. Nah, kalau ada, teman-teman komen apa nama platformnya, nanti saya cek di Wiki FX yang teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Berapa persen sih rate-nya bagus atau enggak, kayak gitu. Oke, belum bisa di situ. Jadi untuk video kali ini mungkin cukup ya, dan juga teman-teman saya ingatkan, kalau teman-teman kepengen bergabung ke mau bergabung di grup WhatsApp saya, silahkan ya di sini bentar, oke sorry. Nah di sini grup WhatsApp saya ya, sekedar bahas-bahas ya, banyak-banyak juga, lelucon juga di sini. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Dan juga nggak usah takut. Jadi grup ini tuh bener-bener apa ya, ya membahas dan tanda tawa lah ibaratnya gitu, membahas saling pertemanan lah gitu. Oke, cukup ya. Oke, mungkin videonya cukup di situ. Teman-teman bisa memilih antara akun standar atau akun profesional. Semua tergantung pada pribadi masing-masing, itu haknya teman-teman sendiri. Kalau teman-teman pengen bergabung di grup WhatsApp saya, silakan, linknya ada di bawah, atau teman-teman kepengen daftar juga, linknya sudah saya sediakan di bawah. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.